Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, video kali ini saya akan membahas mengenai informasi geografi. Jadi, yang akan saya bahas ini mencakup definisi informasi, definisi geografi, penggolongan jenis dan macam informasi geografi fisik, dan informasi geografi manusia. Jadi yang pertama itu definisi informasi. Informasi merupakan sekumpulan data maupun fakta yang telah diorganisasi atau diolah secara tertentu sehingga memiliki arti bagi penerima yaitu keterangan atau pengetahuan. Jadi intinya di sini data jadi intinya di sini informasi itu merupakan sebuah data yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi-instruksi. Jadi, sebuah informasi sebuah data yang dapat dikatakan informasi itu adalah sebuah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu definisi informasi. Selanjutnya itu definisi geografi. Jadi, geografi itu merupakan bidang ilmu mempelajari tanah, fitur, fenomena bumi, dan penghuninya. Jadi, jika kita berbicara mengenai geografi, berarti kita berbicara mengenai tentang bumi dan kompleksitas manusia dan alamnya. Jadi kita berbicara mengenai bumi dan kompleksitas manusia dan alamnya. Itu definisi geografi. Jadi jika kita simpulkan, informasi geografis itu merupakan sekumpulan data maupun fakta mengenai fenomena bumi, tanah, fitur, dan penghuninya yang telah ditempatkan dalam ruang dan waktu. Selanjutnya itu penggolongan jenis dan macam informasi geografi. Informasi geografi menampilkan informasi yang diferensikan secara geografis yang meliputi lokasi seperti garis lintang, bujur maupun lokasi jalan. Informasi yang terkait dengan lokasi tertentu disebut dalam bahasa JIS sebagai atribut. Sumbernya dapat berasal dari data lapangan yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran langsung di lapangan, data peta, dan data penginderaan jauh. Jika kita berbicara mengenai data, informasi geografis ini mengelompokkan data menjadi dua bagian, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial ini data yang mempresentasikan keruangan dari suatu fenomena atau mengidentifikasikan posisi geografis suatu fenomena. Contoh data spasial yaitu letak suatu wilayah, posisi sumber minyak bumi, dan masih banyak lainnya. Dan data spasial itu dapat berbentuk titik, contohnya posisi terminal, juga berbentuk garis, contohnya jaringan jalan raya, dan ada juga yang berbentuk area, yaitu wilayah kecamatan. Dan data atribut. Jadi data atribut itu merupakan data yang mempresentasikan aspek-aspek deskripsi atau penjelasan dari suatu fenomena di permukaan bumi dalam bentuk angka, kata, atau tabel. Jadi data atribut ini merupakan data yang mempresentasikan fenomena-fenomena di permukaan bumi ini dalam bentuk angka, kata, ataupun tabel. Contohnya itu kependudukan, kepadatan penduduk, jenis tanah, dan sebagainya. Dan data atribut ini dikelompokkan lagi jadi dua bagian, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu berupa angka-angka atau statistik seperti kepadatan penduduk, jumlah penduduk,
dan lain sebagainya. Sedangkan data kualitatif itu berarti kita berbicara kualitas atau mutu di permukaan bumi, seperti kesuburan tanah, kesuburan tumbuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu geografi fisik. Jadi informasi geografi fisik. Jadi geografi fisik itu mempelajari alam, mempelajari bentang lahan, yaitu bagian ruang dari permukaan bumi yang dibentuk oleh adanya interaksi dan interdependensi bentuk lahan. Perhatian utama geografi fisik adalah lapisan hidup dari lingkungan fisik, yaitu zona tipis dari daratan dan lautan yang di dalamnya terdapat sebagian besar fenomena kehidupan yang meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan lain sebagainya. Geografi fisik ini juga membahas mengenai meteorologi dan klimatologi. Jadi meteorologi itu adalah ilmu yang mempelajari proses fisik dan gejala cuaca yang terjadi di lapisan atmosfer. Jadi ini meteorologi yang membahas proses terjadinya cuaca dan iklim yang ada di atmosfer. Sedangkan klimatologi itu adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan sifat iklim, mengapa berbeda, keterkaitan dengan aktivitas manusia, dan lain sebagainya. Itu yang membedakan meteorologi dan klimatologi. Jadi intinya meteorologi dan klimatologi itu adalah ilmu yang mempelajari gejala cuaca dan iklim yang ada di atmosfer. Selanjutnya itu oceanografi. Jadi oceanografi itu adalah ilmu yang membahas mengenai lautan serta semua aspek-aspek yang ada di dalamnya. Jadi ini jika kita berbicara mengenai lautan dan aspek-aspeknya, berarti kita berbicara mengenai oceanografi. Aspek-aspek yang terdapat dalam lautan tersebut yaitu seperti batuan yang membentuk dasar laut, interaksi antar laut, sedimen, pergerakan air laut, serta tenaga yang menyebabkan adanya gerakan tersebut, baik tenaga yang berasal dari dalam maupun dari luar. Nah, oceanografi ini dikelompokkan lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu geologi oceanografi, fisika oceanografi, kimia oceanografi, dan biologi oceanografi. Geologi oceanografi. Jadi geologi oceanografi ini mempelajari lantai samudra yang paling bawahnya lautan, bawahnya samudra atau litosfer yang ada di bawah laut. Itu geologi oceanografi. Sedangkan fisika oceanografi itu membahas masalah-masalah fisik laut seperti arusnya, gelombang, pasang surut, temperatur air laut, dan lain sebagainya. Dan kimia oceanografi. Jadi kimia oceanografi itu membahas mengenai masalah-masalah kimiawi yang ada di laut. Dan yang terakhir itu biologi oceanografi, yaitu ilmu yang membahas tentang flora dan fauna atau biota-biota yang ada di laut. Itu pembagian oceanografi. Selanjutnya itu hidrologi dan hidrografi. Jadi hidrologi berarti kita berbicara mengenai gerakan dan distribusi air di bumi. Kita berbicara air yang ada di bumi. Sedangkan hidrografi itu adalah cabang ilmu geografi fisik yang berhubungan dengan penelitian dan pemetaan air yang ada di permukaan bumi. Jadi kalau hidrologi itu berbicara mengenai gerakan dan distribusi air yang ada di bumi, sedangkan hidrografi itu berbicara mengenai pemetaan air yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu geologi dan geomorfologi. Jadi geologi dan geomorfologi. Kalau geologi kita berbicara
mengenai bagaimana bumi terbentuk dan bagaimana bumi berubah dari waktu ke waktu. Jadi geologi ini membahas proses terjadinya bumi, terbentuknya bumi, dan proses bumi bisa berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan geomorfologi itu kita berbicara tentang permukaan lahan, mempelajari bentuk permukaan lahan dan sejarah pembentukannya. Geologi ini terbagi lagi menjadi dua cabang. Yang pertama itu berdasarkan subjeknya dan berdasarkan terapannya. Berdasarkan subjeknya itu terdiri atas proses geologi, material kulit bumi, bentuk dan struktur bumi, sejarah bumi, sifat fisik bumi, dan distribusi unsur kimia. Sedangkan berdasarkan terapannya terdiri atas geologi ekonomi, geologi tambang, geologi minyak, agrogeologi, hidrogeologi, geologi teknik, geologi tata lingkungan. Itu tadi geologi dan geomorfologi. Selanjutnya itu ilmu tanah dan geografi tanah. Ilmu tanah, berbicara mengenai ilmu tanah berarti kita akan membahas tanah. Jadi ilmu tanah itu adalah ilmu yang mempelajari tanah, mempelajari seluk-beluk atau sifat-sifat tanah. Adapun geografi tanah juga membahas tentang tanah, tapi yang dipelajari di geografi tanah itu mempelajari tentang sifat tanah seperti genesis, penyebaran, dan penerapannya terhadap kehidupan manusia. Jadi kalau ilmu tanah itu berbicara mengenai seluk-beluknya dan sifat-sifat tanah. Sedangkan geografi tanah itu mempelajari tentang sifat tanah, penyebaran tanah, dan penerapannya terhadap kehidupan manusia. Dan yang terakhir itu biologi dan biogeografi. Biologi, berbicara mengenai biologi berarti kita mempelajari yang namanya dunia tumbuhan dan dunia hewan, flora dan fauna. Seperti tumbuhan yang ada di hutan, seperti pohon kayu jati. Kalau hewan seperti burung-burung yang ada di hutan dan lain sebagainya. Sedangkan biogeografi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran organisme dalam ruang dan waktu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, membatasi, atau menentukan pola penyebaran jarak. Itu tadi apa-apa yang dibahas di geografi fisik, mulai dari meteorologi dan klimatologi, oceanografi, hidrologi dan hidrografi, geologi dan geomorfologi, ilmu tanah dan geografi tanah, biologi dan biogeografi tanah. Selanjutnya itu aspek utama dalam ilmu geografi. Jadi secara garis besar, seluruh objek kajian geografi dapat dibedakan atas dua aspek utama, yaitu aspek fisik geografi. Aspek fisik geografi menitikberatkan pada kajian mengenai fenomena-fenomena geosfer yang mempengaruhi hidup manusia pada umumnya. Aspek fisik geografi berurusan dengan fenomena-fenomena yang dipengaruhi oleh alam secara langsung, bukan oleh manusia. Jadi aspek fisik geografi itu ya membahas mengenai fenomena-fenomena geosfer yang mempengaruhi hidup manusia. Fenomena-fenomena geosfer itu bisa berupa iklim, cuaca, seperti hujan, badai, dan lain sebagainya. Dan fenomena-fenomena tersebut dipengaruhi oleh alam secara langsung, bukan oleh manusia. Kalau fenomena yang bisa disebabkan oleh manusia itu seperti longsor di daratan tinggi karena adanya penebangan hutan secara liar, banjir karena ada banyaknya tumpukan sampah. Itu fenomena-fenomena yang dipengaruhi oleh manusia. Selanjutnya itu aspek sosial geografi. Selain aspek fisik, terdapat pula aspek non-fisik
yaitu aspek sosial dalam geografi. Jadi aspek sosial ini membahas mengenai fenomena sosial yang mempengaruhi aktivitas manusia. Kalau aspek fisik geografi itu membahas mengenai fenomena yang mempengaruhi hidup manusia, sedangkan aspek sosial geografi itu membahas mengenai fenomena yang mempengaruhi aktivitas manusia, seperti politik dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dan gambar aspek fisik geografi. Contoh dan gambar aspek fisik geografi. Yang pertama itu flora dan fauna, cuaca dan iklim, tanah dan batuan. Flora dan fauna. Aspek flora dan fauna membahas mengenai biodiversitas suatu wilayah tertentu. Sedangkan cuaca dan iklim itu cuaca yang iklim memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap aktivitas suatu wilayah. Contohnya adalah angin fon dan angin muson. Daerah dengan daerah dengan sebaran batuan, tanah, dan mineral yang kaya tentu saja akan lebih mudah berkembang dibandingkan daerah yang miskin sumber daya seperti Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya. Itu contoh dan gambar aspek fisik geografi, yaitu flora dan fauna, cuaca dan iklim, tanah dan batuan. Nah, selain ketiga ini terdapat juga daerah pesisir dan laut, bentang alam, dan air. Daerah pesisir laut, daerah pesisir dan laut, kita bisa lihat Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dengan salah satu garis pantai terpanjang di dunia. Wow. Selanjutnya itu bentang alam. Morfologi yang terjal dan berbukit-bukit kurang cocok sebagai permukiman, namun cocok untuk wisata. Banyak sekali yang ada di Indonesia. Air. Berbicara mengenai air, berarti kita berbicara mengenai kehidupan manusia. Karena air sangat penting untuk kehidupan manusia. Air merupakan sumber daya alam yang sangat krusial bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Bukan cuma manusia, tapi semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Itu tadi contoh dan gambar aspek sosial geografi. Aspek fisik geografi. Selanjutnya itu contoh aspek sosial geografi. Yang pertama itu kebudayaan, geografi politik, demografi dan kependudukan, dan yang terakhir transportasi dan aksesibilitas. Aspek kebudayaan sangat kental di Indonesia karena keragaman budaya kita yang sangat tinggi. Indonesia akan kaya sekali dengan kebudayaan. Selanjutnya tuh geografi politik. Indonesia memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan dari segi geopolitik. Selanjutnya itu demografi atau kependudukan. Aspek kependudukan membahas antara lain mengenai kepadatan penduduk, persebaran penduduk yang ada dalam suatu wilayah. Dan yang terakhir itu transportasi dan aksesibilitas. Seiring dengan majunya suatu wilayah, semakin banyak pula moda transportasi yang tersedia di wilayah tersebut. Seperti halnya Indonesia yang dulu-dulu masih menggunakan transportasi bentor, bajai, dan transportasi umum lainnya. Sekarang seiring dengan majunya zaman, seiring berkembangnya zaman, Indonesia juga mampu mengikuti perkembangan zaman dengan menyediakan pesawat,
kapal, kereta api, mobil, dan lain sebagainya. Itu tadi contoh aspek sosial geografi, yaitu kebudayaan, geografi politik, demografi atau kependudukan, transportasi, dan aksesibilitas. Yang terakhir itu geografi manusia. Geografi manusia merupakan cabang mempelajari manusia dalam ruang, termasuk di dalamnya terdapat informasi mengenai jumlah penduduk, penyebaran penduduk, dinamika penduduk, aktivitas ekonomi, politik, sosial, dan budayanya. Jadi geografi manusia ini juga membahas mengenai ilmu ekonomi dan geografi ekonomi. Jadi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha, mempelajari usaha-usaha manusia untuk sukses, untuk mencapai kemakmuran, juga mempelajari gejala-gejalanya dan hubungan timbal balik dari usaha tersebut. Adapun geografi ekonomi itu membahas bagaimana usaha manusia mengeksploitasi sumber daya alam, menghasilkan barang dagangan, pola lokasi, dan persebaran dari suatu kegiatan industri. Dan yang kedua itu ilmu politik dan geografi politik. Politik adalah kegiatan pada suatu negara yang berhubungan dengan proses menentukan tujuan-tujuan yang telah dipilih suatu negara untuk menggapai tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Itu mengenai politik. Selanjutnya itu demografi dan geografi penduduk. Demografi adalah ilmu yang mempelajari keadaan dan dinamika perubahan-perubahan penduduk. Adapun geografi penduduk adalah cabang disiplin ilmu geografi yang mengemukakan variasi-variasi kualitas ruang dalam demografi dan non-demografi dari penduduk. Selain itu, geografi penduduk juga mempelajari konsekuensi sosial dan ekonomi yang berasal dari rangkaian interaksi dengan suatu rangkaian khusus dari kondisi-kondisi yang terdapat di dalamnya, diberikan oleh unit atau satuan daerah. Ada lagi? Oke. Selesai. Jadi itu tadi pembahasan mengenai informasi geografis, mulai dari definisi informasi geografi, penggolongan jenis dan macam informasi geografi, informasi geografi fisik, juga kita mempelajari tadi informasi geografi manusia, dan juga kita membahas mengenai aspek dalam informasi geografis, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan mengenai informasi geografis. Semoga dapat bermanfaat untuk yang menonton. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.